Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, thayyib bi khair, tetap semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kira-kira anak-anak tahu enggak manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Ya, betul. Hewan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Hewan banyak dimanfaatkan oleh manusia antara lain sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya daging, susu, dan telur. Penghasil bahan sandang. Contohnya ulat sutra, domba, kulit sapi, dan kerbau. Jadi bahan sandang ini bahan pakaian ya. Domba itu biasanya bulunya, yaitu menjadi benang wol yang diolahkan menjadi jaket dan seterusnya. Selanjutnya diambil tenaganya, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Nah, untuk pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia, anak-anak pernah mendengar tentang fabel tidak? Apa sih fabel itu? Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi hewannya dalam cerita itu bisa berbicara. Nah, fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Jadi tidak betul adanya kalau hewan itu bisa berbicara, hanya ada dalam cerita fabel saja. Nah, kadangkala fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Contohnya Kancil dan Pak Tani ya. Anak-anak pernah dengarkan cerita itu? Nah, cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Nah, contohnya Kancil dan Harimau, Kancil dan Buaya, Siput si Cepat, dan seterusnya. Nah, Bu Guru hari ini ingin mendongeng tentang salah satu cerita fabel, yaitu Kancil dan Harimau. Pada suatu hari, terjadilah kelaparan di sebuah pulau yang dihuni oleh para harimau. Akhirnya, Raja Harimau mengutus panglima dan para prajuritnya untuk pergi ke pulau kecil di seberang dan kembali dengan membawa banyak makanan. Perjalanan ke pulau kecil di seberang cukup jauh. Akhirnya, mereka sampai di tempat tujuan. Di sana, mereka sangat takjub melihat keindahan alam pulau tersebut. Namun, setibanya mereka di sana, mereka hanya melihat seekor kancil di tepi pantai. Kancil segera berlari. Namun, setibanya mereka di sana, mereka hanya melihat seekor kancil di tepi pantai. Oh, ini ketiknya 2 kali ya. Kancil segera berlari. Namun, ia terlambat. Ia sudah dikepung oleh para harimau. "Hei Kancil, di mana rajamu? Kami datang untuk meminta makanan. Jika kalian menolak, kami akan menyerang pulau kecil ini. Lihatlah, kami membawa potongan kumis raja kami," kata prajurit harimau dan menunjukkan kumis rajanya. "Kumis ini besar sekali. Pasti Raja Harimau sangat besar dan kuat. Aku akan membawa kumis Raja Harimau dan menunjukkannya kepada raja kami," kata Kancil. Kancil berjalan ke arah hutan. Pada saat itu, Kancil melihat sahabatnya seekor landak yang sangat besar. Ia segera mendapat sebuah ide. "Hei sahabatku, kemarilah. Aku sangat membutuhkan bantuanmu," kata Kancil. "Hah? Bantuanku? Untuk apa, Cil?" tanya landak. "Untuk keselamatan semua hewan di pulau ini," jawab Kancil. Landak mencabut durinya yang paling besar. Setelah mendapatkan duri tersebut, Kancil langsung berlari membawa duri landak dan menyerahkannya kepada para harimau. Kancil pun mencari di mana para harimau itu. Akhirnya Kancil berhasil menemukan mereka di tepi pantai. Mereka tertidur sangat pulas. Kancil pun membangunkan panglima harimau. "Tuan, raja kami siap berperang. Sebagai buktinya, raja kami pun mengirimkan kumisnya," kata Kancil tegas. Ia pun langsung menyerahkan duri landak kepada para harimau. "Ini kumis rajamu?"
tanya Panglima Harimau. Iya, itu adalah kumis raja kami yang paling kecil. Raja kami pun menerima tantangan dari raja kalian, kata Kancil. Para harimau pun sangat terkejut melihat kumis raja yang besar dan tajam. Kumis raja Kancil sangat besar dari kumis raja kita. Kita pasti akan sulit untuk melawannya, bisik Panglima Harimau kepada para prajuritnya. Lalu bagaimana? Tanya salah satu harimau. Sebaiknya kita segera pergi dari pulau ini, jawab Panglima Harimau. Akhirnya para harimau pergi meninggalkan pulau tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke pulau lainnya untuk mencari makanan. Sejak saat itu, tidak ada satu harimau pun yang berani datang ke Pulau Kancil. Semua berkat keberanian dan kecerdikan Kancil. Nah, anak-anak, jadi itu adalah Kancil dalam cerita fabel itu terkenal dengan hewan yang cerdik ya, yang punya banyak akal. Nah, sekarang kita lihat di LKS halaman 29 muatan bahasa Indonesia, yaitu isilah teka-teki silang di bawah ini sesuai dengan isi dongeng Kancil dan Harimau. Tolong anak-anak langsung jawabannya ditulis di LKS ya anak-anak ya. Nomor 2. Nomor 3 dulu ya yang mendatar. Hewan yang menyerang Pulau Kancil. Kita lihat hewan apa yang menyerang Pulau Kancil? Harimau. Selanjutnya nomor 5. Benda yang dibawa Panglima Harimau. Kumis. Selanjutnya untuk menurun kelebihan Kancil. Cerdik. Ya. Terus harimau adalah hewan yang kuat. Ya, baik. Nah, sekarang di LKS halaman 29 muatan matematika, di sini Bu Afni akan menjelaskan tentang konsep perkalian. Jadi contohnya adalah ada 12 harimau di pantai. Mereka duduk di atas batu. Di pantai ada 6 batu. Tiap batu diduduki 2 harimau. Bila ditulis dalam kalimat matematika menjadi apa? Nah, kita lihat. Nah, ada 12 harimau di pantai ya, itu jumlahnya ya. Nah, di pantai ada 6 batu. Tiap batu diduduki 2 harimau. Jadi kalimat matematikanya adalah 6, ingat ya, yang kotak warna merah. 6 didapat dari 6 batu. Dikali 2. Nah, 2 itu dari 2 harimau. Jadi tiap batu diduduki 2 harimau. Nah, selain itu ada contoh lagi. Lalu mereka berjalan menuju sisi pantai yang lain. Ada 2 batu besar. Tiap batu diduduki 6 harimau. Jumlah mereka tetap 12 ekor. Bila ditulis dalam kalimat matematika menjadi 2 dikali 6 sama dengan 12. 2-nya dari apa? 2 batu besar. 6-nya dari mana? Dari tiap batu yang diduduki oleh 6 harimau. Jadi hasil perkalian akan tetap sama walaupun bilangan yang dikalikan dibalik tempatnya. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 2 dikali 6. Ya anak-anak ya. Selanjutnya untuk tugas anak-anak, menulis pembahasan muatan bahasa Indonesia halaman 29 langsung di LKS dan mengerjakan muatan matematika halaman 30. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.